Nah, itu saya akan menunjukkan dulu pada Anda riset tentang pengguna internet di Indonesia. Ya, ini kalau data yang saya dapat ini terakhir itu sekitar Januari atau Februari 2020 kemarin. Dan saya sangat yakin bulan ini itu jauh melonjak ya, apalagi dalam periode-periode COVID itu pengguna internet tuh tinggi sekali ya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini saya tunjukkan yang Januari atau Februari aja sudah sangat tinggi, yaitu 64% penduduk Indonesia atau 175,2 jutanya itu sudah memakai internet. Nah, kalau mau lebih dispesifikan lagi, ya itu adalah seperti ini. Populasi 272 juta, menggunakan smartphone itu 334, ya, jadi pengguna smartphone ini lebih banyak dibandingkan jumlah populasinya. Jadi ada satu orang yang menggunakan 2 smartphone yang terkoneksi ke internet, ya. Dan kemudian yang pengguna internetnya 175, penetrasinya 64%, dan pengguna media sosial itu 160 juta atau penetrasinya 59%. Ini sedikit atau banyak? Ini banyaknya bangetnya capital, ya, gede banget gitu. Ini banyak banget, dan ini bisa menjadi beberapa persen di antara mereka ini adalah pasarnya Anda, ya. Jadi Anda bayangkan Anda punya produk, ya, pasarnya Anda itu adalah ini. Memang bukan semuanya, bukan 160 jutanya, tapi saya sangat yakin pasti ada pasar Anda di sana, ya gitu. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengetahui mereka, ya gitu. Kalau zaman dulu konvensional itu adalah seperti tadi ya yang Mas Gupta sampaikan, bisa lewat radio, bisa lewat TV, bisa lewat atau jualan langsung yang teriak-teriak plangsing gitu, ya. Tapi resikonya apa? Ya biaya lebih mahal gitu, dan effortnya ya kita harus melakukan sendiri gitu, ya, teriak-teriak sendiri gitu. Nah, kalau dengan media sosial itu kita meminta bantuan yang lebih canggih, yaitu Facebook atau Google. Nah, ini diambil dari ini ya, cyber apa ini ya, Cyber Trade ID ya. Nah, ini indikator pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu ya, itu pengguna internet populasi penduduknya naik nih ya, 1,1%, pengguna internetnya itu naik 17%. Ya, jadi kebayang dalam 1 tahun itu naiknya cukup tinggi banget. Dan sekali lagi ini kalau nggak salah Januari atau Februari ya, berarti yang sekarang itu tinggi banget ya, jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita ngelihat penggunanya ya, nah itu adalah kurang lebih seperti ini. Kalau ini punten ya, saya belum mendapatkan update terbaru ya, jadi saya pakai yang 2016, tapi saya sangat yakin kesini jauh lebih banyak ya. Ini nggak apa-apa ya, kita pakai 2016 dulu. Kurang lebih ini untuk mendapatkan gambaran Anda ya, kalau nanti mau beriklan itu di mana. Biasanya nggak jauh-jauh dari sini ya kalau ininya. Nah, ini kalau kita ngelihat ya penetrasinya ya, laki-laki ternyata lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian jumlahnya ya, kalau Anda lihat di sini ini Jawa itu tinggi banget ya, sampai 65% atau 86,3-nya. Jadi ibaratnya karena nanti saya akan mengajarkan Anda tentang beriklan ya. Jadi potensinya itu kurang lebih ya ngambil pasar di Jawa aja tuh udah gila banget ya, udah gila banget. Saya kalau beriklan tidak seluruh Indonesia ya, cukup Bandung Jakarta aja udah wah gitu ya, udah kelas penuh alhamdulillah gitu. Nah, apalagi kalau ditambah sama Surabaya, 3 kota itu aja tuh udah berulang kali close ya gitu, kelas close apa tuh istilahnya. Ya, tutup ini pendaftaran. Dan pendaftarannya alhamdulillah ditutupnya sebelum saya digital marketing, sampai hari H itu kelas tuh misalnya saya buka kalau kelas live itu untuk 12 orang maksimal ya, 12 orang gitu. Nah, biasanya di hari sampai hari kelas mulai itu paling banyak 7 orang, 8 orang gitu. Wah, padahal itu kita iklannya tuh udah jor-joran, promo make ini, make apa dan sebagainya. Nah, beda ketika menggunakan digital marketing ini ya, itu 1 bulan sebelum kelas mulai itu udah close 12. Bahkan untuk bulan depannya itu sudah terisi. Ya, itu Masya Allahnya ya, luar biasanya itu teknologi itu seperti ini. Nah, kemudian nah ini ya, penggunanya itu kalau berdasarkan usia berapa rentangnya? Itu paling banyak berusia ini masuk generasi milenial ya, nih, 25 sampai 34 ya. Kemudian 10 sampai 24 ya, ini mungkin generasi setelah milenial ke baru ya. Alpha ya kalau nggak salah ya gitu. Itu di sini. Kemudian yang umur 35 sampai 44 ini cukup banyak juga ya, lumayan potensial. Nah, itu di sini. Cuman memang kalau Anda beriklan biasanya meskipun di sini banyak, tapi konversinya paling banyak di umur segini. Ya, di umur segini sama di umur segini. Kenapa kok di sini sedikit? Karena biasanya mereka belum
belum terbiasa membeli online dan belum punya kartu kredit dan sebagainya. Beda sama usia 25-34. Mereka sudah bekerja, sudah merasakan dapat income, ya, dan ada rasa pengennya tuh pengen beli gitu. Nah, itu potensinya tinggi banget nih, ya. Contoh, misalnya sekarang ini mulai masuk musim hujan, ya. Di Bandung di sini hampir 2 hari sekali udah mulai hujan, ya. Saya jadi ingat tahun-tahun lalu itu ketika mau musim hujan itu, saya langsung tuh ya pakai Facebook Ads ini, saya jualan payung sama jas hujan, ya, terutama jas hujan sama madu. Saya jualannya itu. Wah, itu udah kayak panen ya gitu. Panen kling 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 seperti itu. Dan enaknya apa? Kita nggak perlu nyetok barang. Itu enaknya canggihnya zaman sekarang tuh seperti itu. Nggak harus, wah harus punya modal gede, wah berarti harus nyetok dulu payung, harus minta jas hujan. Nggak usah, ya gitu. Nanti ada sistemnya dropshipper. Kita cari di Tokopedia yang relatif murah, tapi bagus kualitasnya. Ya. Misal jas hujan ya, contoh kasus saya. Jas hujan di Tokopedia itu ada yang bagus bahannya, itu 35.000. Saya jual 75.000. Ya, kadang 85.000. Dan itu laris manis. Lumayan. Cuman klik daftar, saya beliin Tokopedia, dropship, udah cuman gitu doang. Masuk, setiap pembeli dapat untung 30.000. Wow, kan gitu ya. Nah, itu enak banget dan itu bisa menjadi salah satu ide ya buat Anda semua ya gitu. Untuk bagaimana mengoptimalisasikan media sosial ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu dulu saya menganggap rezeki itu mudah-mudah sulit. Ya gitu. Ternyata setelah tahu ilmunya, ternyata nggak sulit-sulit amat, gitu kan. Nah, kuncinya adalah di ilmu, dan itulah yang insya Allah akan Anda pelajari selama materi ini, ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini, ya, komposisi pengguna internet, gitu, ya. Berdasarkan pekerjaan, itu paling banyak adalah pekerja atau wira swasta. Wah. Ya, jadi yang kantoran, yang pekerja, yang wira swasta itu kebanyakan di sini, ya. Jadi enak ya ini sebenarnya kalau Anda mau mengejar jualan tuh enak banget. Karena apa? Ya dia punya income. Kemudian berikutnya IRT, ibu rumah tangga, ya. Kemudian diikuti dengan mahasiswa dan pelajar, ya. Kemudian lainnya di sini, gitu. Jadi sebenarnya untuk jualan di sini tuh itu luar biasa. Tapi ingat, prinsip manusia itu secara umum adalah mereka suka belanja. Ya kayak Anda nih ya gitu, kebanyakan suka belanja tapi tidak suka diiklanin, ya, beli dong ini nggak suka gitu. Makanya tadi bagus banget tuh ya Mas Gupta itu mengilustrasikannya bagus lah di situ ya, kayak jual apa tadi, telur gitu di WhatsApp, telur lagi gitu. Orang tuh nggak suka diiklanin, tapi sebenarnya ya secara psikologis dia tuh suka belanja. Nah, bagaimana Anda menjual produk tanpa seolah-olah Anda itu menjual? Nah, itu ada teknik namanya copywriting ya gitu, itu psikologi jualan tuh ya. Itu. Nah, itu adalah di sini. Kemudian itu salah satu teknik copywriting. Kemudian yang kedua tadi yang apa Mas Gupta ya tadi yang nomor berapa tuh? Yang menggunakan orang lain make, nah terus dia juga ikutan, itu bisa tuh. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya, ini untuk gambaran Anda betapa prospek peluangnya itu tinggi banget ya. Nah, tempat yang paling sering mengakses internet. Nah, tidak tetap di mana aja, itu segini ya, internet rumah segini. Ya, cukup tinggi. Ini tidak tetap nih, berarti di travel, di jalan ya gitu. Fasilitas internet kantor, kampus, warnet, dan kafe. Cuman saya yakin ya untuk beberapa bulan ini kayaknya internet rumah melonjak tinggi ya, mungkin melebihi dari tidak tetap ini ya, karena pada saat ini kita sedang periode PSBB ya, menjaga jarak ini. Kemudian berikutnya perangkat yang dipakai apa saja? Nih, ini data penting buat Anda. Paling banyak orang mengakses internet itu, ya kalau kita ngelihat pengguna handphone saja, ya itu 47,6%, pengguna komputer saja 1,7%, ya, dan yang pengguna dua-duanya itu lebih banyak, yaitu adalah 50,7%. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Karena berarti nanti ketika Anda bikin iklan, ya, nah ini perubahan, terutama ini ya, ini waktu pas sekitar 2012-2013 tuh, itu konversi website Google dan sebagainya tuh mereka akan lebih mengoptimalkan iklan ya atau gambar atau apapun website misalnya yang dia itu disebutnya responsif tuh yang mudah diakses oleh handphone. Nah gitu, karena mereka sudah memprediksi bahwa masa depan itu orang akan lebih banyak menggunakan handphone dibandingkan laptop atau PC gitu. Nah itu di sini. Jadi nanti ketika Anda akan membuat iklan pun ya, usahakan yang tampilannya itu mudah diketahui oleh apa yang mudah dilihat ya oleh handphone tersebut gitu. Nah kemudian ini ya perilaku pengguna internet di Indonesia ya. Nah lihatin di sini jenisnya apa aja.
paling tinggi 97,4% itu adalah media sosial, kemudian 96,8 adalah hiburan, ya mungkin YouTube itu masuk sini hiburan, kemudian berita, ya, kemudian pendidikan, kemudian komersial dan layanan publik, ya gitu. Nah ini semuanya sebenarnya termasuk tinggi-tinggi semua, ya di atas 100 juta semua. Tapi meskipun tinggi semua, lihat paling tinggi adalah media sosial, baik itu Instagram ataupun Facebook. Itulah kenapa, ya kenapa Facebook dan Instagram tuh sebenarnya punya database yang banyak banget. Tinggal kita mau nggak mengoptimalkan itu untuk iklannya kita, ya gitu. Ini enak banget ya, enak banget sekali lagi. Nah, ini kita lanjutkan lagi, yaitu adalah konten komersial yang sering dikunjungi. Nah, sekarang kontennya nih, ya. Kontennya apa saja? Ini ternyata banyak online shop, bisnis personal, kemudian lainnya di sini. Dan kalau media yang ini komersial ya, jadi kalau untuk komersial itu apa sih ya gitu? Pertama online shop ya, kemudian bisnis personal tuh kayak website, yaitu website pribadi itu termasuknya di sini ya. Ini lain-lainnya. Nah, kemudian konten media sosial yang sering dikunjungi apa? Nah, itu Facebook. Ini untuk di Indonesia ya, Facebook masih tetap nomor 1. Kemudian Instagram, ya berikutnya YouTube. Nah, dulu masih ada Google Plus, sekarang udah nggak ada ya, udah close ini. Nah, tapi dari data yang saya dapat belakangan ini, YouTube itu mulai melonjak tinggi, ya pengguna, ya gitu, itu tinggi banget nih. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu adalah ini ya, perilaku pengguna internet ya, perangkat yang dipakai apa saja ya. Hampir paling tinggi itu adalah smartphone, handphone. Kemudian diikuti dengan komputer, kemudian laptop, dan terakhir adalah tablet sedikit ya. Ini smartphone. Makanya nanti kalau membuat website ya nanti ini insya Allah nanti ada materi tentang bikin website ya gitu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bikinnya sih pakai laptop ya, pakai komputer gitu. Tapi Anda harus bikinnya itu merubahnya view secara handphone gitu. Karena bisa jadi secara tampilan PC oke, tapi pas handphone jadinya berantakan atau terlalu gede atau terlalu kecil. Nah itu harus Anda cek ya, karena ini akan berhubungan dengan konversi ya, dengan orang betah di handphone di websitenya Anda atau layarnya Anda. Kemudian browser yang digunakan paling banyak itu Google Chrome, kemudian Mozilla ya, kemudian Explorer, Safari, Opera, dan ini. Sehingga ini nanti Anda harus ngecek juga ya, setelah Anda membuat website itu ngecek juga di Google Chrome ya, pakai handphone ya, di handphone itu, kemudian Mozilla ya, itu bagus nggak nih? Karena kadang-kadang di Chrome udah oke, di Mozilla nggak. Atau di Mozilla oke, di Chrome nggak gitu. Jadi ini harus Anda cek semuanya ya. Nah itulah gambaran-gambaran di luar kita dulu betapa potensinya itu sebenarnya besar sekali ya. Prospeknya besar banget dengan kelompok-kelompok segmentasinya.